Tadi siapa yang menyampaikan berita tentang Widya? Siapa tadi ya? Sasi, Fatimah ya. Eh, Tolong sampaikan sekarang juga. Waktunya sudah habis supaya kirim by email saja ya. Jangan WA ya, email saja. Baik, Bu. By email, terus nanti dia suruh WA saya bahwa dia sudah kirim ke email. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Habib ada apa? Ya, silakan Habib. Oke, tinggal Umar ya. Mari, Mar. Umar Bakri. Mohon maaf Bu, masih belum Bu. Sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus sekarang Bu. Jadi gimana? Atau mungkin saya lewat email juga kali ya Bu, mungkin. Oke, email saja ya. Baik, Jangan WA ya, email ya, aja baik ya. Bu. Oke. Sekarang ya Umar ya. Baik, apakah ada pertanyaan soal yang tadi saudara kerjakan? Iya, Kira- baik. Kira-kira ada kesulitan enggak ya mengerjakannya? Perlu dibahas? Soalnya seperti apa ya? Permisi, Bu. Untuk emailnya Bu Nuni apa ya, Bu? Boleh? Biar saya bantu kirimkan ke Widya lewat SMS. Apanya? Sinyal? Email Bu Nuni. Oh, email. Bentar, saya cat aja ya. Oh ya, makasih, Bu. Kan Wahyu, kamu kita lihat. Itu ya, Fatimah. Address email saya, Umar. Kamu kalau mau kirim ke email saya, addressnya ya. Kamu sudah kirim belum, Mar? Saya enggak berani bahas dulu ya. Karena masih ada yang belum kirim. Saya lanjutkan saja kuliahnya ya. Jangan ngantuk kah? Oke, saya lanjutkan yang tadi tentang peralatan ya. Kita masih pada peralatan. Sudah siap untuk mendengarkan kuliah sekarang? Saya mau membahas tes tadi sebetulnya ya, tapi karena masih ada dua orang yang belum mengirimkan jawaban, jadi saya tidak berani membahas. Umar, kamu sudah selesai belum Umar? Sudah upload? Umar, kok kayak turu buat saya? Sudah saya Hmm? kirim Bu, lewat email. Ini? Sudah kirim. Sudah saya kirim lewat email Bu. Ya. Oke. Ya sudah, yang ada di kelas ini, yang ada di room ini, saya mau tanya, ada kesulitan enggak untuk mengerjakan tadi? Wah, kok diam semua, kelihatannya bisa semua ya, Bismillah, mudah-mudahan. Jadi, udara mengandung 5% mol aston akan diabsorb dengan air murni dalam sebuah plate kolom absorpsi. Kolom beroperasi pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer secara counter current. Kecepatan udara inert yang masuk adalah 1.700 kg per jam. Inertnya ya, udara yang masuk inertnya. Kemudian sedangkan kecepatan air yang dipakai 1,6 kali kecepatan yang diinginkan, 95% aston dalam udara dapat diserap. Baik, saya mau tanya, 5% itu apa? Bagas, 5% mol aston. Yang di soal tadi ya. Hmm? Yang di, apa dia, Ya, notasinya apa gitu?
5% mol aseton ya, Bu. Di Hmm, N+1. yang ke satu. Terus habis itu kecepatan udara inert yang masuk 1.700 kg per jam. Itu apa? Itu V aksen. Hah? V aksen. Reaksen. Oh, reaksen. Oke. Jadi PN plus satunya bisa dicari enggak? Dalam, Bu. PN plus satunya bisa dicari ya? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, ya baik. Kemudian seperti biasa ya, ada diketahui persen recovery. Kalau diketahui persen recovery, Y1-nya harus dihitung atau diketahui. Langsung misalnya 100 min 95% gitu, Y1. Atau harus dihitung dulu. Menghitung Y1 bagaimana di sini kalau diketahui seperti ini? Ya bisa. Kan tadi mengerjakan harusnya ya. 95% aston. VN plus satunya berapa? VN plus satu maksud saya. Umar, kamu gimana Umar? Kalau diketahui 95% aston, maka Y1-nya berapa? Y1 dulu. Di apa suara saya terdengar, Bu? Saya dengar, keras banget. Oh ya. Eh, jadi mencari aseton yang tersisanya dulu, Bu. Di Aston sisa. V1. Hmm, Iya, itu dari aseton yang ada di VN plus 1 dikalikan 1 min recovery-nya, Bu. oke. Nanti setelah itu, Berapa? setelah didapatkan aseton sisanya, Itu Aston di mana? dibagi dengan di Di? V1. Hah? Di mana? Di V1. Di B1. V1. Oke. Oke. Untuk mencari Y1 gimana? Harus dicari dulu apanya? V1-nya dulu, Bu. B1. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, tidak ada kesulitan. Ini sudah sama persis seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Boleh. Eh, Kalau plate ideal itu yang koma-koma atau yang dibulatkan ya? Koma-koma. Oh, baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan kuliahnya saja ya. Hanya tidak ada pertanyaan. Hmm. Oke, kita sudah sampai pada syarat-syarat packing ya. Packing yang boleh kita gunakan eh, untuk absorpsi itu adalah syaratnya inert terhadap fluida, gitu ya, tidak saling saling apa namanya, packing. Saya packingnya bisa menyerap gitu kan berarti kan enggak inert ya. Kemudian dia juga kuat dan tahan terhadap tekanan, mudah dilewati oleh fluida tanpa mengakibatkan pressure drop yang besar, memberikan kontak yang baik antara gas dan liquid, kemudian harganya memadai, tidak terlalu mahal misalnya. Kemudian syarat lain adalah channeling. Diharapkan bahwa packing itu kalau misalnya disiram dengan dialiri oleh inlet liquidnya, maka pembasahannya merata. Disebabkan rate liquid yang sangat rendah, lebih kecil dari rate gas. Kalau rate-nya kecil kan ada kemungkinan packing itu tidak terbasahi seluruhnya. Maka ini yang disebut dengan channeling. Ada apa ya channeling ya? Saya kasih gambaran misalnya kalau kita punya satu packing gitu ya. Ini bentuknya misalnya satu atau apa.
Maka yang terbasahi itu tidak semuanya. Ada satu bagian, misalnya satu bagian di sini, itu tidak terbasahi ya misalnya. Maka ini yang disebut dengan channeling ya, tidak terbasahi semuanya ya. Nah, ini tidak diharapkan ya. Jadi diharapkan semuanya itu bisa terbasahi dengan baik sehingga proses absorpsinya berjalan dengan baik. Contohnya seperti itu. Kemudian flooding. Apa itu flooding? Flooding menunjukkan bahwa hanya bagian atas dari packing saja yang tertutup liquid. Kecepatan flooding merupakan batas maksimum dari rate aliran gas. Jadi apa namanya, di atas itu tertutup sama liquid, tidak apa namanya sama gas itu tidak terjadi kontak dengan baik sehingga nanti akan terjadi entrainment dan sebagainya ya, flooding. Maka ini juga tidak diharapkan. Oke, kira-kira pengantarnya itu. Mari kita sekarang masuk pada bagaimana apa yang harus kita cari kalau kita menggunakan pack column ya. Kalau kita menggunakan plate column, maka kita menghitung berapa plate-nya, gitu ya. Nah sekarang kalau pack column, apa yang harus kita hitung gitu kan? Lihat di sini. Pack tower atau pack column yang akan kita hitung adalah seberapa banyak packing yang kita tambahkan di dalam kolom. Tingginya seberapa yang diperlukan supaya kita bisa mendapatkan atau mengabsorb dengan maksimal, optimum, bukan maksimal, optimum. Penentuan tinggi packingnya bagaimana? Tinggi packing tergantung pada rate daripada absorpsi, kemudian apa rate absorpsi itu adalah transfer massa melalui fase gas dan liquid. Karena di dalam kolom itu ada gas dan liquid, maka bagaimana solut itu yang ada di gas bisa terabsorb oleh liquid kan gitu ya. Anggapannya tidak ada reaksi kimia, panas pelarutannya juga diabaikan. Nah, teori yang kita gunakan adalah double resistance teori, di mana komponen A, di mana komponen A itu adalah gas solutnya, ditransfer dari gas ke liquid. Ya. Jadi di sini ada gambarannya seperti ini. Ini yang sisi kiri ini yang saya tunjuk ini adalah gas. Ya, yang ini adalah gas. Ya. Yang X ini adalah liquid. Solut ada di gas. Solutnya fraksinya seberapa? YA. YA. YA ini nanti akan kontak dengan liquid ya, liquid yang dari sini. Dia akan ketemu di interface ya. Disinilah terjadi kesetimbangan. Sehingga solutnya yang sampai ke interface akan diambil oleh liquid yaitu XAI. Sehingga yang di sini mula-mula solusi turun ya, turun lebih kecil YAI yaitu Y konsentrasi A pada interface gitu ya. Ketemu dengan liquid yang akan mengabsorb, maka kandungan liquid yang ada di interface lebih tinggi daripada di bulk. Ini adalah darah gas, yang di sini adalah darah bulk liquid. Ya. Jadi gas solut yang ditransfer dari gas ke liquid harus melalui dua tahanan difusional secara seri. Satu dalam fase gas dan lainnya dalam fase liquid. Dengan anggapan tahanan pada interface-nya, tahanan pada interface diabaikan. Karena gas dalam liquid berada dalam kesetimbangan. Jadi di interface inilah terjadi kesetimbangan. Kasat mata kita tidak bisa melihat di mana terjadi kesetimbangan. Mari kita meninjau
satu kolom absorpsi, ini saya kolom absorpsi, kita ambil bagian sedikit bagian yaitu bagian DZ. Setiap ZT ini yang akan kita pasang yang packing itu kita ambil bagian DZ-nya saja, gitu ya. Kita ambil satu sebagian sehingga kita nanti tahu ZT-nya ini setingginya seberapa, karena kita mau ambil DZ-nya sebagian di sini. Tinjau absorpsi pada seksi DZ dengan jarak Z dari bagian atas packing. Dari ini saya atas packing, Z-nya di sini. Ya. Kemudian rate absorpsinya kita menggunakan persamaan DNA. Ini persamaan transfer massa, ya. Saya yakin saudara sudah belajar di UTK 2 tentang transfer massa, jadi kita gunakan saja persamaannya, di mana rate absorpsi DNA itu satuannya adalah mol per jam. Ya. Luas interfasialnya adalah dA. Luas interfasial itu luas kontak ya, dA ya, bukan luas permukaannya ya. Konsentrasi komponen A dalam fase gas dan liquid masing-masing dinyatakan sebagai Y dan X. Oleh sebab itu di sini gasnya, konsentrasi solutnya di gas disebut YA, konsentrasi solut yang ada di liquid disebut dengan XA. Kemudian ada YAI, ada XAI. Ini adalah konsentrasi solut dalam gas kalau di interface, gitu ya. Ini konsentrasi solut yang sudah diabsorb dalam liquid di interface. Itu namanya XAI. Rate transfer komponen A pada fase gas dari bulk gas ke interface, kita gunakan persamaan ini transfer massa ya, yang sudah pelajari di UTK 2, yaitu DNA sama dengan KY dikalikan Y min YI per 1 min Y log min kalikan DA. Di mana DNA ini adalah rate transfer komponen A dari fase gas, ya. Kemudian KY-nya adalah koefisien transfer massa fase gas, satunya adalah mol per meter kuadrat jam. Y-nya adalah fraksi mol A dalam bulk gas. Kalau dilihat di sini, ini Y ya, dalam bulk gas. Kemudian YI, fraksi mol A pada interface sisi gas. Pada interface sisi gas di sini. Kemudian Y min YI itu driving force pada tahanan sisi gas. Kita lihat nih. YA min YI ini tidak ada tahanan, artinya tidak ada interface, tidak ada, karena sama-sama gas, tapi dia menurun ya konsentrasinya ya, karena dia akan menuju interface dia menurun. Nah ini driving force saja, jadi tinggal dikurangi saja YAI min YA, YA min YAI karena lebih besar YA ya. Kemudian 1 min YA log min itu adalah rata-rata log dari 1 min Y sampai 1 min YI. Kemudian itu kalau kita meninjau dari sisi gas ya. Kemudian analog pada sisi komponen pada rate transfer komponen A pada fase liquid dari interface ke bulk liquid, gitu kan? Kalau yang tadi itu dari bulk ke interface, kalau gas, kalau liquid dari interface ke bulk, sehingga di sini kalau kita lihat tadi, kita lihat lagi tadi persamaannya yang untuk gas, itu kan KY kalikan Y min YI. Y-nya adalah YA dikurangi YAI gitu ya. Tapi kalau pada liquid, XI dikurangi X ya. X di interface dikurangi X di bulk liquid ya. Jadi sebaliknya. Mana Kx adalah koefisien transfer massa fase liquid, X-nya adalah fraksi mol A dalam bulk liquid, Xi fraksi mol A pada interface sisi. Xi min X driving force, 1 min X log min adalah 1 min X dan 1 min Xi. Rate komponen A yang hilang dari fase gas itu sama dengan rate komponen A yang diterima oleh liquid, gitu kan? Karena kan liquidnya kan mengabsorb, sehingga rate-nya komponen A yang hilang di gas itu diambil sama liquid. Maka kita boleh menuliskan bahwa dVy sama dengan dLx. Karena dVy sama dengan dLx, maka transfer massanya sisi gas dan sisi liquid sama. Gitu ya. Kalau di sini jangan lupa bahwa ini adalah sisi gas Y min YI, sisi liquid adalah Xi min X. Gitu ya. Kemudian persamaan pada fase gas,
kita ikuti yaitu KY kalikan 1 min Y min YI per 1 min Y log min dikalikan DA itu adalah DVY. Nah, DA ini apa? DA itu kan luas kontak ya, bukan luas permukaan, bukan ya, tapi luas kontak. Di mana DA itu adalah sama dengan sama dengan A dikalikan S dikalikan DZ. A itu apa? Adalah luas interface persatuan volume packing. S-nya ini adalah luas penampang kolom. S baru yang luas penampang kolom. Kalau DA bukan ya. DA itu adalah A kalikan S kalikan DZ. DZ-nya adalah ketinggiannya. Kemudian A itu luasnya. Jadi seolah seperti volume gitu kan. Maka A-nya adalah luas interface dibagi dengan satuan volume packing. Itu adalah A kecil ya. Nah, kemudian DA sama dengan ini ya. Bila kita ingat persamaan pada absorpsi ya, bahwa V aksen sama dengan V dikalikan 1 min Y gitu ya. Nah, itu kita gunakan juga di sini. Kalau kita tuliskan V sama dengan V aksen per 1 min Y, boleh ya. Nah, dibalik gitu kan. Kalau yang biasanya kita gunakan, menulisnya biasanya V aksen sama dengan V kali 1 min Y, maka V itu sama dengan V aksen per 1 min Y. Maka kalau kita gunakan di sini DVY gitu ya, DVY itu sama dengan V dikalikan D Y per 1 min Y gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kita turunkan jadi V aksen D per 1 Y kuadrat sama dengan V dikalikan D per 1 min Y. Itu adalah DVY. Kemudian untuk kita substitusi DA-nya dan DV-nya, maka didapat KYA Y min YI per 1 min Y log min kalikan DZ itu sama dengan V per S ya. DY per 1 min Y, di mana V per S itu adalah molar mass velocity dari gas. Kemudian analog untuk fase liquid juga demikian, Kx, Xi min X dan seterusnya. Di sini menggunakan L per S, yaitu molar mass velocity dari liquid atau mol per jam meter kuadrat. Nah, kemudian kalau dari sisi gas ya, ini kalau kita integralkan, maka integral dz itu adalah zt. Ya. Kemudian ini kalau kita pindahkan gitu menjadi Vs per Ky min A, ini suatu konstanta. Integral 1 min Y log min dibagi 1 min Y dikalikan Y min YI. Demikian juga untuk yang sisi liquid. Y min YI dan Xi min X itu kita bisa membaca pada segitiga-segitiga X dan Y. Ya. Dan digunakan untuk perhitungan secara grafis atau integrasi numerik. Saudara pasti belum bisa membayangkan ya seperti apa segitiga-segitiganya. Kita lanjutkan. Bila retransfer sama pada kedua fase, maka V per SDY per 1 min Y sama dengan L per SDX per 1 min X. Kemudian kita turunkan lagi menjadi seperti ini. Kita rearrange menjadi Y min YI per Xi min X itu sama dengan 1 min YL KXA dan seterusnya. Maka persamaan Y itu sama dengan minus KXA dan seterusnya. Maka ini adalah slope-nya dan ini adalah interface-nya. Persamaan garis lurus dengan slope sekian. Yang mana ini slope-nya ya? Itu yang ini. Kalau kita lihat di sini ya. Kita punya suatu kurva hubungan antara garis kesetimbangan dengan garis operasi. Gimana Bu caranya menghitung garis kesetimbangan dan garis operasi? Sama seperti pada plate kolom. Ya, garis kesetimbangan sama garis operasi. Hanya saja kalau kita kan mau menghitung tingginya ya ZT ya. Ternyata ZT itu perlu beberapa data ya. ZT ya, perlu Y. Kalau ada Y, kita perlu Y, yaitu Y yang ada di interface. Ya. Kemudian perlu KYA, kecil perlu KXA. Kalau sisi liquidnya kita perlu KXA, di sisi liquidnya gasnya kita perlu KYA. Ya. Maka
slope ini digunakan di mana gitu ya. Kalau kita punya Y, misalnya Y adalah fraksi dari komponen solut yang ada di gas gitu ya. Y misalnya seperti tadi Aston, ketahui misalnya Y-nya Aston di N+1 ya. Y itu adalah 0,2 katakan ya, 0,2. Maka Y ini kita hubungkan ke garis operasi. Kita buat slope sebesar ini. KXA per KYA dan seterusnya. Maka kita harus punya KXA, kita harus punya KYA. Kita buat slope-nya dari A sampai B. Kalau sudah dapat slope-nya, maka kita potongkan ke garis kesetimbangan. Dari garis kesetimbangan kita baca ke ordinatnya sebagai YI. Maka YI ini kita bisa isikan ke persamaan yang tadi, untuk ZT tadi. Mana ZT? Kita perlu YI, gitu ya. Caranya cari YI bagaimana? Yaitu kita harus menggunakan slope-nya. Kita menggunakan slope-nya, kita perlu KYA, kita perlu KXA, gitu ya. Maka kita harus cari satu persatu nanti datanya. Supaya punya semua, kita bisa menghitung slope, maka kita bisa membaca YI. Ya, nah, nanti Y pada 0,2, Y-nya sekian. Y pada 0,18 kita buat slope-nya lagi, dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa menyusun berapa tinggi kolom. Baik, itu teorinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau untuk ini kita harus apa namanya? Kita harus masuk pada contoh soal. Ya. Ini contoh soal pack tower. Sebuah pack tower dengan 1 inch 20. Ini saya ambil dari Office ya. 1 inch ring didesain untuk mengabsorb SO2 dari udara dengan cara scrubbing gas dengan air. Gas masuknya 20% volume SO2 dan gas keluar tidak lebih dari 0,5% volume SO2. Air masuk bebas SO2, temperaturnya 30 derajat Celcius dan tekanan totalnya 2 atm. Rate airnya 2 kali rate minimalnya, rate udara bebas SO2-nya 200 pound per feet kuadrat jam. Berapa tinggi packing yang diperlukan? Oke, silakan sekarang dipikirkan ini yang diketahui apa saja gitu ya. Ini datanya adalah KXA sama dengan 0,152 kali GX kali 0,82. Oh, berarti kalau mau ngitung KXA kita harus tahu GX gitu ya. Apa itu GX? GX itu satuannya pound per feet kuadrat jam. Dia adalah massa dari liquid. Kalau KXA itu berarti dia GX-nya ada GXA atau GXB ya, masanya kan. Jadi bentar, saya kasih gambaran ya. Kalau kolom ya, tag kolom ya. Kemudian di sini ada packing gitu ya. Dan seterusnya, sorry, ada yang tidur, habis ngantuk. Yang seperti ini ya. Maka di sini yang masuk gasnya bukan VN+1 ya. Ini adalah P bagian bawah misalnya. Kemudian di sini ada yang keluar liquid ya, L bagian bawah.
dalam bahasa Inggrisnya juga VBLB ya, karena dia kan bottom ya, V bottom gitu kan. Nah, kemudian yang masuk itu inletnya ada di atas, maka di sini ada VA dan LA dan VA. Jadi ada LA di sini, L bagian atas, dan gasnya yang keluar yang lolos, V bagian atas. Jadi seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita baca contoh soalnya, pack tower 1 inch ring didesain untuk mengabsorb SO2 dari udara dan scrubbing gas dengan air. Gas masuknya 20% mol SO2. Berarti gas masuk 20% SO2. Kita notasikan apa ya? Itu ya. Gasnya kan bawah nih. Itunya L0 atau apa namanya? Liquidnya masuk dari atas. LA, VA. Persen ini apa ya? Kita boleh menulis apa yang 20%? Notasinya apa? Tuh, siapa tahu? Yang 20% itu apa? Apa? GB. GB. Siapa jawaban dari? Odina. Jadi ini adalah YB 0,2. Tapi untuk pack kolom ini, kalau YB-nya 0,2, maka liquidnya di sini adalah apa? XA, gitu ya, kan di atas gitu ya. Nah, di sini gas masuknya adalah 20% volume SO2 dan gas keluar tidak lebih dari 0,5% mol SO2. Itu apa ya? 0,5% volume sama mol sama ya. Kalau gas ya. 0,5 itu apa? Kalau 0,5% volume SO2 itu adalah apa? Kristiawan? Kawan? Iya, Bu. Ya, itu yang diketahui 0,5% volume SO2 itu apa yang dimaksud? Mungkin YA, Bu. YA, ya, YA. Tidak boleh lebih dari 0,5%. Jadi sudah kita tentukan aja YA-nya adalah 0,5%. Ya. Air masuk bebas SO2. Airnya masuk bebas SO2 ya, maka X A bagian atas, X0 bagian atasnya itu 0 gitu ya, karena dia masuknya tidak mengandung, artinya bebas. Temperaturnya 30 derajat Celcius, tekanan totalnya 2 atm, rate airnya 2 kali bla. Nah sekarang rate udara bebas SO2 itu 200 pound per feet kuadrat. Itu apa ya? 200 pound per feet kuadrat. Pound per feet kuadrat jam. Kan dia itu adalah bisa Misal Afifa. Iya, Bu. Apa itu? 200 pound per feet kuadrat itu apa? 200 pound per feet kuadrat. Apa itu? Kalau rate-nya itu kan bagian bawah itu adalah rate itu kalau yang liquid GX, kalau yang gas GY gitu kan. Nah ini apa? Rate udara yang bebas SO2, kalau gas maka dia adalah GY gitu ya. Jadi GY-nya itu diketahui 200 pound per kuadrat jam on ya.
Kalau kita mau jadikan pon mol gimana caranya? Ini kan udara nih. Ya, rate udara yang bebas SO2 hanya udara saja. Itu 200 pon per feet kuadrat jam. Maka GY itu 200. Kalau dalam mol kita sebut sebagai GMY. GY bagian bawah ini kan GYB gitu ya. Maka GMY-nya berapa? Kalau 200 G-nya maka GMY-nya, notasi GMY itu apa? GMY itu adalah GY dalam mol, satuan mol. GY dalam satuan mol. Jadi kalau GY itu satuannya bisa satuan massa per satuan waktu gitu ya. Maka G aksen MY itu adalah satuan untuk mol, rate satuan mol. Ya. Nah, kemudian sekarang kita, saya masukkan ini supaya saudara enggak kacau, enggak bingung ya. Saya stop share, saya ambilkan contoh soalnya. Ya. Dalam soal ini, saya rasa di itunya, saudara, handout juga ada ya. Nah, ini data ini juga diketahui untuk data kesetimbangan ya. Nah, ini diketahui CA, konsentrasi A, dalam satuan pon per SO2, pon SO2 per 100 pon H2O itu adalah 1, ada yang 1, ada yang 2, dan seterusnya. PA-nya adalah 85 mm Hg. Untuk mencari YA, ini kenapa PA per 2 kali 760? Saya jawab. YA-nya kenapa kok PA dibagi 2 kali 760? Kan Tommy Arbiansyah. Tommy, kamu tidur, Tom? Iya, Bu. Ayo, kamu tahu enggak saya tanya apa? Kenapa Y-nya sama dengan PA per 2 kali 760 mmHg itu? Kenapa ya? Karena PA per P totalnya. P totalnya berapa? 2 kali 760 itu. Apa itu 2 kali 760? Di dalam soal dikatakan yang mana? Untuk tenan. Oh, Dina langsung ketularan saya. Saya anggap oh, Dina ikut apa? Izin menjawab, Bu. Boleh Pak, silakan. Karena diketahui tekanannya 2 atmosfer. Oke, 2 atmosfer ya. Jadi tekanan totalnya 2 atmosfer. Maka karena PA-nya dalam satuan milimeter Hg, kita tahu bahwa Y itu hubungannya adalah P parsial per P total. Gitu ya. Maka P totalnya kita konversikan ke dalam satuan milimeter Hg, yaitu 2 kali 760. Sehingga pada CA 1 pon SO2 per 100 pon H2O, PA-nya 85, YA-nya Y
equilibriumnya adalah 0,056, yaitu 85 dibagi 2 kali 706. Baik, sekarang X pada saat equilibrium, kenapa ditulis CA per 64 per CA per 64 ditambah 5,55? Ini apa maksudnya? Kita kan mau mencari data keseimbangan ya, Y equilibrium sama X kali equilibrium. Kita mau gambar nih equilibriumnya, Y-nya berapa, X-nya berapa. Nah ini dari data yang kita sebenarnya hanya CA sama PA saja, gitu. Tapi satuannya seperti ini. Maka kita harus olah dulu supaya kita bisa mendapatkan satuan yang konsisten. Kita bisa mempunyai data YE dan XE. Oke, kenapa XE-nya CA per 64? Bagi CA per 64 ditambah 5,55. Yang bisa jawab? Dibagi BM-nya SO2, Bu. Dibagi BM-nya SO2. Kenapa? Karena siapa nih? Aman nih yang jawab. Sofia, Bu. Ya, Sofia. Ya, Sofi. XE sama dengan CA dibagi BM SO2 per CA dibagi BM SO2 ditambah CA dibagi BM H2O. CA. Enggak loh. Ini apa tujuannya sih kok membuat seperti ini? XE-nya kenapa itu? Kan CA-nya dalam satuan pon SO2 per pon per 100 pon H2O. Ya. Tapi ini kan rasio antara SO2 terhadap 100 pon H2O. Belum fraksi. Ya. Padahal X itu adalah fraksi. Maka supaya membuat fraksi bagaimana? Caranya ya CA-nya dalam satuan mol dibagi dengan larutan CA dalam H2O. Yaitu CA-nya dalam mol dan H2O-nya dalam mol juga. Gitu. Ya kan? CA dalam mol bagaimana? CA, yang ini kan satuannya kan pon, satuan massa, satuan pon SO2. Maka X equilibrium itu adalah CA dibagi 64 adalah BM-nya SO2 dibagi dengan ini adalah total ya, total SO2 plus H2O. Yaitu CA-nya per 64 ditambah 100 pon dibagi dengan berapa? 5,55 itu apa? Gimana bisa dapat 5,55? Bagi BM-nya H2O, Bu. Bagi BM-nya H2O yaitu 18. Ya, maka kita punya fraksi CA dalam satuan mol. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya minta saudara membuat data keseimbangan semuanya dengan data ini, YEX. Karena nanti kita mau lanjutkan pekerjaannya, tapi saudara harus punya gambar kurva keseimbangan terlebih dahulu. Silakan saudara gambar, ini sudah saya jawab, saya kasih jawabannya ya. YE sama X ini. Oke, silakan gambar.